Allah menjelaskan, innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi summa lam yartabu wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim ulaika humus shadiqun. Innamal mu'minuna, sesungguhnya orang-orang yang beriman, alladzina amanu, yaitu mereka yang beriman. Diulang lagi, alladzina amanu, orang yang beriman billah wa rasulihi, kepada Allah dan Rasulnya, summa lam yartabu, kemudian dia tidak punya keraguan sedikit pun ya akan kebenaran ajaran Islam, akan kebenaran wahyu Allah, akan kebenaran Al-Quran yang bersifat absolut kebenarannya. Summa lam yartabu, ya, mempergunakan kata-kata summa artinya untuk supaya kita menjadi orang yang tidak ragu-ragu akan kebenaran ajaran Islam, perlu waktu, perlu pembinaan, perlu edukasi, perlu pendidikan, perlu pengajian dan kajian yang masuk ke dalam struktur rohani kita, pikiran kita, memperbaiki tingkah laku kita yang disebut dengan ilmu yang bermanfaat. Summa lam yartabu wajahadu, kemudian kita berjihad, berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala, menegakkan syariat Islam, berjuang dalam bidang ekonomi, dalam bidang pendidikan, dalam bidang politik, dalam bidang kebudayaan dan bidang-bidang yang lainnya. Bi amwalihim wa anfusihim, dengan harta kita, sumber daya kita, sumber dana kita, wa anfusihim, dan sumber manusia kita, sumber pikiran kita, anfus kita. Ulaika humus shadiqun, itulah orang-orang yang benar-benar imannya ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang menjadi persoalan bagi kita karena kata-kata summa tadi, bagaimana langkah-langkah yang harus kita lakukan supaya kita betul-betul menjadi orang yang yakin, muslim mukmin yang yakin, yang tidak sedikit pun juga masuk taskik ya. Taskik itu artinya adalah membuat ragu-ragu terhadap ajaran Islam, ragu-ragu kepada Al-Quran, ya, ragu-ragu kepada Sunnah Rasulullah SAW, ragu-ragu pada akhirat, ragu-ragu pada kehidupan yang diatur oleh ajaran Islam, bahwa ajaran Islam akan memberikan kebaikan, kesejahteraan pada kehidupan kita. Bagaimana supaya kita tidak termasuk dalam kategori orang yang ragu-ragu? Karena orang-orang yang ragu itu di sini digambarkan dia akan celaka di dunia, celaka di akhirat. Fir'aun yang begitu berkuasanya, tapi dia ragu-ragu, keraguan yang disengaja. Saking ragunya dia menyuruh pada Haman untuk membuat sebuah bangunan yang tinggi. Dia akan naik ke atas di situ. Dia melihat di langit apakah betul ada Tuhannya Musa. Apakah atolihu ila ilahi Musa wa adunnuhu kadhiba. Karena aku mengira yakin bahwa Musa itu dusta. Ragu-ragu dia. Tapi untuk apa ujungnya, Pak? Wa ma kaidu fir'auna illa fi tabab. Tidaklah ya tipu daya Fir'aun kecuali dalam keraguan, dalam kehancuran dan kerusakan. Nah, kita tidak boleh sampai begitu. Kita harus mempertahankan diri kita, memanage ya kalbu kita, ya pikiran kita, hati kita, sehingga kita menjadi muslim dan mukmin yang penuh dengan keyakinan, yang masuk kategori as-shadiqun, orang-orang yang benar imannya, orang-orang yang benar ucapannya, orang-orang yang benar tindakannya, perilakunya. Yang pertama tentu kita harus banyak kembali kepada Allah. Kita harus banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena doa itu puncak dari ibadah. Ad-doa mukhul ibadah. Di dalam Al-Qur'an surat Ali Imran ya ayat 8, setelah ayat 7 Allah menjelaskan tentang kelompok ulil albab, orang-orang yang berfikir, yang berakal, orang yang pintar, cendekiawan. Ya, ternyata setelah Allah menjelaskan tentang ulul albab ini, menyampaikan ayat tentang doa. Doa yang berbunyi ayat 8-nya, silakan nanti dilihatnya. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana, wahai Tuhan kami, la tuzigh qulubana, jangan kau palingkan ya, jangan kau palingkan hati kami. Ba'da idh hadaitana, setelah engkau memberikan petunjuk kepada kami. Ya, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah, dan limpahkan oleh engkau kepada kami langsung dari engkau rahmatan, rahmat, kasih sayang dalam keimanan. Innaka antal wahhab, sungguhnya engkau zat yang maha pemberi, maha mengasihi, maha menyayangi.
Jadi kedekatan kita harus terus-menerus kita lakukan. Komunikasi kita kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai zat yang menentukan kehidupan kita, kematian kita, ya. Sabit qalbi ala dinika wa ala ta'atika subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Sabit qalbi, ya. Ya Allah, limpahkan kepada kami ketetapan hati kami, istiqomah hati kami, ala dinika pada agamamu, wa ala ta'atika dan pada ketaatan kepadamu. Subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Maha suci Engkau inni kuntu minadz zalimin. Sungguhnya aku termasuk ke dalam kelompok orang-orang yang zalim. Jadi kita harus terus-menerus berdoa memohon kepada Allah, memohon ampunan, memohon petunjuk, memohon perlindungan dari hati yang ragu-ragu, dari hati yang zaigun, yang sombong takabur, ya, zaigun itu ya, yang sombong, yang takabur, yang selalu mencari a priori, mengada-ada, tidak percaya, tidak yakin, ya, pada kebenaran ajaran Islam, akhirnya menjadi orang yang sombong seperti Firaun. Kesombongan itu berasal dari hati yang tidak benar, hati yang ragu-ragu. Karena hati yang ragu-ragu melahirkan kesombongan. Secara a priori dia menolak apa yang disampaikan para rasul, disampaikan di dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang pertama ya, doa. Kita mohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadikan oleh kita berdoa bagian penting dari kehidupan kita. Yang kedua, kita harus menerus menambah ilmu pengetahuan kita ya, dengan niat yang ikhlas, Penting niat itu. Ngaji kita harus ikhlas, ya, mempelajari Quran kita harus ikhlas, mencari kitab kita harus ikhlas, mengajar kita harus ikhlas, belajar kita harus ikhlas, berdakwah kita harus ikhlas, ya, menguatkan kegiatan ekonomi kita harus ikhlas, berinfak kita harus ikhlas, ya, berpolitik kita juga harus ikhlas. Jadi karena ikhlas itu merupakan ruh, ya, merupakan ruh dari amal perbuatan yang kita lakukan. Karena kalau tanpa keikhlasan nanti semakin jauh, ya, semakin jauh dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun ilmunya bertambah, makanya tidak heran kalau kita melihat orang yang ilmunya banyak, tapi kelakuannya sama sekali tidak mencerminkan keilmuannya. Ya, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis, "Manisdada ilman, walam yazdad hudan, lam yazdad minallahi illa bu'dan." Manisdada ilman, barang siapa yang bertambah ilmunya, walam yazdad hudan minallah, tetapi tidak bertambah hidayahnya, petunjuknya dari Allah, lam yazdad, tidak bertambah, illa bu'dan minallah, kecuali semakin jauh dari Allah Subhanahu Wa Taala, ya, semakin jauh pikiran kita, hati kita dari Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan ilmunya bertambah, tapi karena tidak ada keikhlasan, maka kemudian tidak melahirkan kebaikan-kebaikan. Padahal tujuan dari kita belajar, mempelajari ilmu, mempelajari Al-Quran, ya, mempelajari As-Sunnah, mempelajari kitab-kitab Turas, tujuannya kan apa? Agar kita menjadi orang yang baik, agar kita menjadi orang yang bertanggung jawab, agar kita menjadi muslim dan mukmin yang ikhlas, yang mukhlis. Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis, "Ma yuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin." Barang siapa yang dikehendaki Allah kebaikan, yufaqihu fiddin, maka Allah akan memberikan kepahaman kepadanya fiddin, dalam agama. Difahamkan kita dalam agama. Ya, bukan semata-mata banyaknya, tapi pemahaman yang lurus, pemahaman yang mudah mendorong kepada kita pengamalan, bukan kemudian mencari-cari alasan. Ma yuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang dikehendaki oleh Allah menjadi orang yang baik, maka difahamkan, ya, di agamanya secara baik. Jadi oleh karena itu, maka sekali lagi, ya, belajar kita, ya, apapun juga menambah pengetahuan kita harus dengan ikhlas, ya, harus dengan ikhlas. Karena Allah Subhanahu Wa Taala dengan niat yang baik. Karena niat itu sangat penting. Keikhlasan itu sangat penting. An-nasu kullum halka illal alimun. Setiap manusia kullum halka, semuanya akan rusak, illal alimun, kecuali orang yang punya ilmu. Wal alimuna kullum halka illal amilun.
Ya, orang yang punya ilmu juga akan rusak kecuali orang yang mengamalkan ilmunya. Wal amiluna kullum halka illal mukhlisun. Orang yang mengamalkan ilmunya juga akan rusak illal mukhlisun, kecuali orang yang ikhlas. Jadi ikhlas itu sangat penting dalam kehidupan yang serba hedonis sekarang ini, materialis sekarang ini. Maka menjadikan hati kita hati yang ikhlas, yang penuh ketawaduan, kerendahan hati, merupakan sebuah kebutuhan, merupakan sebuah keniscayaan. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Ya, tidaklah mereka diperintah kecuali menyembah kepada Allah, beribadah kepada Allah, mukhlishina lahuddin, dalam keadaan mengikhlaskan kepadanya agama, kehidupan beragama kita.